Gimana sih cara lapor SPT kalau kita tidak bekerja? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Nanski. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melaporkan SPT tahunan untuk orang pribadi kalau kondisinya kita tidak bekerja. Nah, kenapa tutorial ini penting? Karena jangan sampai teman-teman asal klik saja, nanti ada kurang bayar atau lebih bayar, yang jadinya malah akan panjang urusannya, gitu ya. Oke, langsung saja kita menuju ke website untuk pelaporan pajak. Mulai tahun 2025, itu kita sudah menggunakan Cortex, jadi bisa dibuka alamatnya di cortexdjp.pajak.go.id. Tampilannya sekarang seperti ini, tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan menginput ID pengguna, yaitu menggunakan NIK atau nomor KTP, gitu ya, yang juga dipersamakan dengan NPWP, dan juga kata sandi kita, dan juga captcha-nya. Jadi pastikan sebelum melakukan pelaporan SPT, teman-teman harus sudah punya akun Cortex dan juga punya kode otorisasi DJP. Untuk yang belum punya, teman-teman bisa cek video tutorial berikut. Linknya akan saya taruh di deskripsi juga. Oke, kita langsung saja kita masukkan nomor KTP kita dan kata sandi. Nah, ini sudah login, di sini akan muncul nama pemilik akun. Kemudian kita bisa klik menu surat pemberitahuan, diklik lagi menu surat pemberitahuan. Kita akan masuk di sini di menu konsep SPT. Kalau di sini di teman-teman belum ada konsep SPT untuk orang pribadi tahunan 2025, kita klik buat konsep SPT. Kemudian dipilih yang PPh orang pribadi. Di sini dipilih yang SPT tahunan, kemudian periodenya akan muncul Januari sampai Desember 2025. Lanjut. Nah, untuk pelaporan pertama kali, statusnya adalah normal. Nanti kalau teman-teman ini sudah pelaporan kesekian kali, akan muncul statusnya pembetulan. Kita klik buat konsep SPT. Nah, akan kembali lagi ke konsep, tapi sekarang sudah muncul di sini PPh orang pribadi, SPT tahunan, wajib pajak orang pribadi Januari sampai Desember 2025. Kita klik tombol pensil atau di sini lihat. Oke, di sini datanya akan tertampil. Kemudian kita bisa klik posting SPT. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menarik kalau misal ada bukti potong yang diterbitkan atas nama kita. Oke, metode pembukuan di sini bisa dipilih saja yang pencatatan, kemudian sumber penghasilannya bebas saja karena kita sebenarnya kan isinya tidak bekerja ya. Tapi saya di sini isi pekerjaan karena memang yang bersangkutan dulunya bekerja tapi sekarang sudah tidak bekerja. Kemudian identitas ini akan terisi otomatis. Nah, di bagian nomor 7, status kewajiban perpajakan suami dan istri. Ini kalau misal teman-teman gabung NPWP antara suami istri, di sini tidak ada pilihan. Ataupun teman-teman yang belum menikah, di sini tidak ada pilihan ya, karena statusnya kakak, kepala keluarga. Tapi kalau teman-teman suami istri yang punya NPWP masing-masing, pasti akan muncul pilihan antara pisah harta dan memilih terpisah. Nah, kalau tidak ada perjanjian pisah harta, itu sebenarnya yang dipilih adalah memilih terpisah. Nanti akan diminta menghitung lembar penghitungan bersama. Tapi ini sebenarnya untuk saat ini, kalaupun tidak dipilih, itu juga tetap bisa terlapor. Jadi bisa dengan dibiarkan seperti ini aja untuk simpelnya. Atau kalau mau dipilih, ini saya contohin juga ya, kalau dipilih. Nah, nanti akan muncul lembar tambahan di sini. Dibiarkan saja, kita lanjut dulu.
untuk simpelnya, yang paling gampang kalau kita tidak bekerja adalah semua pertanyaan ini kita jawab tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak. PTKP ini karena tadi memilih terpisah, jadi di sini strip. Kalau teman-teman yang pilihannya gabung NPWP, di sini bisa diklik. Itu bebas dipilih sesuai kondisi. TK itu artinya tidak bekerja. K artinya bekerja. 0, 1, 2, 3 itu tanggungan. Jadi misal teman-teman tidak bekerja, tidak punya tanggungan, tidak punya anak ataupun orang tua yang ditanggung, bisa dipilih TK 0. Angkanya 54 juta. Kalau misal teman-teman menikah, punya 2 anak, berarti K2, kawin dengan 2 tanggungan. Angka di sini tidak akan berpengaruh karena ini adalah batasan penghasilan tidak dikenakan pajak. Kemudian tidak, pastikan semua pertanyaan sudah kita jawab tidak. Tidak, 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 tidak. Oke, di sini juga tidak semua. Status SPT nihil. Di checklist, kemudian bisa disimpan konsep dulu. Sebenarnya ini pun Cortex dalam beberapa menit katanya akan menyimpan konsep secara otomatis. Tapi nggak ada salahnya kita selalu klik simpan konsep. Oke, kalau sudah dipilih tidak semua, di sini masuk ke L1. Nah, di sini ada harta pada akhir tahun. Jadi sebenarnya untuk harta ini, itu kita akan melaporkan harta yang kita miliki pada akhir tahun 2025. Jadi seluruh harta yang kita miliki, misalnya ada rumah, tanah, kendaraan, tabungan, dan lain-lain, itu seharusnya kita laporkan di sini. Tapi kalau teman-teman bilang, saya nggak punya harta sama sekali di akhir tahun 2025, itu tetap mau nggak mau, kita harus wajib isi minimal 1 agar bisa dilaporkan. Paling mudah nih, teman-teman pasti punya kas gitu ya, atau uang tunai. Ataupun buku tabungan gitu. Kita tulis saja di sini, misal tabungan, uang tunai. Nomor akunnya berarti 0 saja. Atas nama bisa kita tulis nama kita sendiri gitu ya. Nama bank institusi berarti tidak ada. Lokasi hartanya di Indonesia. Tahun perolehannya 2025 gitu ya, misal. Saldonya, nah ini teman-teman meskipun isi 100 rupiah, ini saja itu sudah bisa dilaporkan. Tapi kalau nggak diisi sama sekali, itu nggak akan bisa dilaporkan. Nah, keterangan ini terkait dengan program pengungkapan pajak sukarela, teman-teman nggak perlu isi ya. Klik simpan. Nah, nanti dia akan muncul di sini, ada data kita, bisa tambah lagi ataupun dihapus. Ini untuk kas setara kas, kemudian ini kalau ada piutang, di sini nambahkannya. Investasi sekuritas yang punya saham dan lain-lain. Harta bergerak, sepeda motor, mobil. Harta tidak bergerak, ada rumah, tanah, bangunan, dilaporkannya di sini. Ini untuk yang lain-lainnya. Oke, nanti total harta kita akan masuk di sebelah sini. Utang pada akhir tahun ini nggak wajib diisi. Kalau nggak diisi tetap bisa dilaporkan. Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Ini akan otomatis menarik dari data profil kita. Tapi sebenarnya kalau kita tidak bekerja, tidak ada penghasilan, nggak akan berpengaruh. Di sini ada isinya atau tidak. Nah, kemudian di sini penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan berarti kan tidak ada ya teman-teman karena tidak bekerja. Kemudian dipastikan di sini untuk daftar bukti pemotongan atau pemungutan, teman-teman cek lagi, ini penting. Kalau di sini ada yang masuk, meskipun itu nominalnya kecil ya, misal dari bank
pajaknya hanya 2.000 ataupun dari Shopee affiliate hanya Rp100. Kalau teman-teman di sini ada datanya, sedangkan di penghasilan ini tidak ada datanya, nanti SPT-nya akan lebih bayar. Dan itu akan diproses oleh kantor pajak gitu. Makanya kalau memang nominalnya itu menurut teman-teman ini nggak sesuai ataupun Rp1.500 seperti itu, bisa dihapus saja. Di sini nanti kalau akan ada tombol tempat sampah gitu ya, gambar tempat sampah, kalian bisa klik untuk dihapus. Ataupun kalau mau diedit, nilainya diubah menjadi 0, kalau memungkinkan bisa seperti itu juga. Oke, simpan konsep. Kemudian ini tadi khusus untuk yang statusnya memilih terpisah gitu ya, atau pisah harta, dia akan muncul L4. Nah, kalau memang di sini sudah muncul dan teman-teman terlanjur klik seperti ini, harus diisi. Tapi kalau nggak ada penghasilannya, kita isi 0, ini kan tidak bisa ya. Jadi bisa diisi mungkin Rp10 gitu. Oke. Nah, kemudian di sini penghasilan tidak kena pajaknya, kita pilih aja ya. Misalnya ini ya, pajaknya juga akan 0 juga. Kita balik lagi ke induk. Oke, kita pastikan di sini angkanya adalah 0. Di sini ya. Di bagian PPh kurang lebih bayar, ini angkanya 0. Kalau ada angkanya itu berarti kurang bayar, kalau ada angkanya tapi minus, itu artinya lebih bayar. Jadi dipastikan ini sudah 0 kalau memang kalian tidak bekerja. Oke, kalau semuanya sudah terisi, kita bisa langsung klik bayar dan lapor. Muncul notif, tutup saja. Nah, kemudian dimasukkan kode otorisasi kita. Oke, sekali lagi, ini kode otorisasi. Kalau yang belum tahu ini apa atau belum punya, teman-teman bisa cek tutorial yang ini. Linknya ada di deskripsi juga. Kemudian klik konfirmasi tanda tangan. Nah, kalau sudah, pas press correct. Seperti ini teman-teman bisa cek, kita akan pindah ke SPT dilaporkan, dan akan muncul di sini SPT tahunan orang pribadi Januari sampai Desember 2025. Ini sudah selesai, laporannya sudah berhasil. Untuk bukti pelaporannya, teman-teman bisa klik di sini, nanti akan dikirim ke email terdaftar teman-teman. Oke, jadi seperti itu pelaporan SPT bagi orang pribadi yang tidak bekerja. Yang penting dipastikan kalau memang kalian tidak punya penghasilan, SPT-nya adalah nihil alias tidak kurang bayar, tidak lebih bayar. Itu saja, semoga bermanfaat. Semoga juga teman-teman bisa segera mendapatkan pekerjaan. Bisa di-save video tutorial ini ataupun di-share ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah!